Bagian 5. Dasar-dasar Alkitab dan Glosarium. Semua kepada Kristus aku berutang. Oleh Elvina M. Hall. Diterbitkan pada 1882. Saya mendengar juru selamat berkata, "Kekuatan Anda memang kecil. Anak lemah, jaga dan doakan. Temukan dalam diriku segalanya milikmu." Paduan suara. Yesus membayar semuanya. Semua hutangku padanya. Dosa telah meninggalkan noda merah tua, ia membasuhnya seputih salju. Tuhan, sekarang aku benar-benar menemukan kekuatan-Mu dan kekuatan-Mu sendiri. Dapat mengubah flek penderita kusta dan meluluhkan hati yang membatu. Paduan suara. Karena tidak ada hal baik yang telah aku minta rahmat-Mu. Aku akan mencuci pakaianku hingga putih di dalam darah anak domba Kalvari. Paduan suara. Ketika dari tempat tidurku yang sekarat, jiwaku yang telah ditebus akan bangkit. Kemudian Yesus membayar semuanya akan mengoyak langit yang berkubah itu. Paduan suara. Dan ketika di hadapan takhta aku berdiri di dalam Dia dengan utuh, aku akan meletakkan piala-pialaku, semuanya di kaki Yesus. Paduan suara. Bab 26. Kitab Suci. Alkitab adalah buku yang setidaknya pernah didengar oleh sebagian besar orang di dunia. Namun, banyak orang belum pernah membaca satu halaman pun. Dalam bab ini, saya akan memperkenalkan Anda pada firman Tuhan. 26.1. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang berotoritas. Ada 66 kitab berbeda yang menyusun Alkitab. Kitab-kitab tersebut ditulis oleh berbagai nabi Allah selama ribuan tahun. Tidak ada kesalahan dalam teks aslinya. Meskipun Tuhan tidak secara fisik menuliskan kata-kata tersebut, Dia memberitahu orang-orang yang menulis kata-kata tersebut apa yang harus mereka katakan. Faktanya, kitab-kitab Perjanjian Lama di dalam Alkitab menyebutkan lebih dari 2000 kali bahwa Tuhan menyampaikan apa yang tertulis. Firman Tuhan bahkan dikutip langsung ratusan kali. Sekarang saya harap Anda mulai percaya bahwa Tuhan benar-benar mampu melakukan apapun. Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta. Sejak Dia melakukan hal itu, bukankah menurut Anda membuat sebuah buku yang berisi apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita masing-masing akan menjadi hal yang cukup mudah baginya? Tuhan memberitahu kita bahwa Alkitab adalah firman-Nya. Tuhan memastikan Alkitab mengatakan dengan tepat apa yang perlu dikatakan. Dalam ayat ini, Yahweh adalah Tuhan. Kemudian Ayub menjawab Yahweh, "Aku tahu bahwa kamu mampu melakukan segala sesuatu, dan tidak ada tujuanmu yang dapat dibatasi." Ayub 42, 1-2. Di dalam Alkitab, kita membaca bahwa Tuhan sering berbicara kepada dan melalui manusia. Dalam ayat ini, kita melihat Raja Daud menyatakan bahwa Roh Allah berbicara kepadanya. Firman Tuhan keluar dari mulutnya. Daud menulis sebagian besar mazmur di dalam Alkitab. Dia memberitahu kita bahwa penulis sebenarnya di balik kata-katanya adalah Tuhan. Inilah kata-kata terakhir Daud. Daud bin Isai berkata, manusia yang ditinggikan berkata, yang diurapi Allah Yakub, pemazmur manis Israel, Roh Yahweh, berbicara melalui aku. Kata-katanya ada di lidahku. Kedua Samuel 23, 1-2. Alkitab memang firman Tuhan. Ayat-ayat kitab suci ini memberitahu kita bahwa Allah menyampaikan firman itu kepada para penulisnya melalui Roh Kudus-Nya. Ini bukan pendapat atau interpretasi masing-masing penulis. Tidak ada nubuatan dalam kitab suci yang merupakan interpretasi pribadi, sebab tidak pernah ada nubuat yang dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi orang-orang kudus Allah berbicara karena digerakkan oleh Roh Kudus. Petrus yang kedua 1, 20-21. Sejak kecil kamu sudah mengenal kitab suci, yang sanggup menjadikan kamu bijaksana untuk keselamatan melalui iman, yaitu di dalam Kristus Yesus. Setiap kitab suci diilhami Allah dan berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mengoreksi, dan untuk mendidik dalam kebenaran, agar setiap orang yang menjadi milik Allah diperlengkapi secara lengkap dan lengkap untuk setiap perbuatan baik. Kedua Timotius 3, 15-17. Musa menulis 5 kitab pertama Perjanjian Lama. Inilah kitab suci yang ditulis Musa yang menjelaskan 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepadanya pada loh batu.
Dia memasukkan mereka ke dalam tabut perjanjian. Kata Yahweh kepadaku mengacu pada Tuhan yang berbicara kepada Musa. Pada waktu itu Tuhan berkata kepadaku, potonglah 2 loh batu seperti yang pertama. Lalu naiklah kepadaku ke gunung itu, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Aku akan menuliskan pada loh-loh itu kata-kata yang terdapat pada loh-loh pertama yang kamu pecahkan, dan kamu harus menaruhnya di dalam tabut. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu akasia, lalu aku memotong 2 loh batu seperti yang pertama, lalu naik ke atas gunung dan memegang kedua loh batu itu di tanganku. Ditulisnyalah pada loh-loh itu, sesuai dengan tulisan yang pertama, 10 perintah yang diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Dan Tuhan memberikannya kepadaku. Aku berbalik dan turun dari gunung, lalu menaruh loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan di sanalah mereka seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ulangan 10, 1-5. Itu bukan satu-satunya hal yang dimasukkan Musa ke dalam bahtera. Dia juga menaruh seluruh kitab hukum Tuhan di sana bersama loh batu. Ketika Musa telah selesai menuliskan kata-kata hukum ini dalam sebuah kitab sampai selesai, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi yang membawa tabut perjanjian Tuhan itu. Katanya, ambillah kitab hukum ini dan letakkan di samping tabut itu. Perjanjian Tuhan, Allahmu, agar perjanjian itu menjadi kesaksian melawan kamu. Ulangan 31, 24-26. Bahtera itu istimewa, dan cara Allah memperlakukan bahtera itu seharusnya memberitahu kita sesuatu tentang isinya. Dalam kitab suci ini, Raja Daud sedang bepergian dengan tabutnya ketika ternak yang sedang menarik tabut dengan kereta tersandung. Bangunlah Daud, lalu berangkat bersama seluruh rakyat yang bersamanya dari Baale Yehuda untuk membawa dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama, yakni nama Tuhan semesta alam yang duduk di atas kerub. Daud dan seluruh kaum Israel bermain di hadapan Tuhan dengan segala macam alat musik yang terbuat dari kayu cemara, dengan kecapi, dengan alat musik petik, dengan rebana, dengan alat musik, dan dengan simbal. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nakon, Uza meraih tabut Allah dan memegangnya. Fatau ternaknya tersandung. Kemarahan Tuhan berkobar terhadap Uza. Dan Tuhan memukulnya di sana karena kesalahannya. Dan dia mati di sana dekat tabut Tuhan. Kedua Samuel 6, 2, 5-7. Kita melihat Uza menyentuh tabut itu, mungkin untuk menjaganya agar tidak jatuh. Tuhan memukul mati dia saat itu juga karena kesalahannya. Wow, mengapa Tuhan melakukan itu? Kelihatannya agak kasar, bukan? Nah, tabut itu berisi barang-barang yang paling suci bagi Tuhan. Dalam kitab hukum yang dimasukkan Musa ke dalam tabut itu terdapat petunjuk rinci mengenai perawatan dan penanganan tabut tersebut. Mereka tidak seharusnya membawanya dengan kereta, dan mereka tahu bahwa mereka tidak boleh menyentuhnya. Mereka tidak menghormatinya. Apakah Anda melihat rasa hormat yang Tuhan ingin mereka miliki terhadap isinya? Isinya firman Tuhan. Itulah kehormatan dan rasa hormat yang Tuhan ingin kita miliki untuk Dia dan untuk Alkitab, firman-Nya yang hidup dan bernafas kepada kita. Kitab suci ini memberitahu kita banyak hal tentang firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hal yang sama juga terjadi pada mulanya dengan Tuhan. Segala sesuatu dibuat melalui Dia. Tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah tercipta. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia ada di dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, dan dunia tidak mengenalinya. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kami melihat kemuliaan-Nya, kemuliaan yang diberikan kepada Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1, 1-4, 10-14. Firman itu ada pada mulanya. Itu adalah Tuhan, itu adalah Dia. Karena segala sesuatu dijadikan melalui Dia, firman. Ini adalah hidup. Firman itu menjadi manusia dan ada di dunia. Firman adalah anak Allah. Nah, Anda tahu siapa yang digambarkan ini? Itu Yesus. Yesus adalah firman Allah. Yesus bahkan menyebut dirinya sebagai firman Tuhan. Itu berarti Alkitab lebih dari sekedar sebuah buku. Ini pada dasarnya hidup. Itu Yesus. Ini memberikan kehidupan kepada orang-orang berdosa. Bayangkan kata-kata di halaman itu sebagai nafas Yesus. Saat Anda membaca Alkitab, Anda menghabiskan waktu bersama Yesus. Anda mempelajari semua tentang Dia. Hal-hal yang Dia lakukan, sedang lakukan, akan lakukan di masa depan, karakternya dan cintanya kepada Anda.
Kagumi keajaiban besar ini, Alkitab lebih dari sekedar buku yang berisi firman Tuhan. Ini secara harfiah adalah firman Tuhan. Yesus seringkali mengesahkan Perjanjian Lama sebagai kitab suci ketika Dia berbicara. Ayat-ayat ini adalah contohnya. Ketika mereka mengatakan hal-hal ini, Yesus sendiri berdiri di antara mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Jawabnya kepada mereka, "Inilah yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur tentang aku harus digenapi." Kemudian Dia membuka pikiran mereka, sehingga mereka dapat memahami kitab suci. Lukas 24, 36, 44-45. Ingatlah bahwa Yesus adalah kebenaran. Dia menjalani kehidupan yang sempurna dan tanpa dosa. Tidak ada kebohongan dalam dirinya. Itu karena Dia adalah Tuhan yang berwujud manusia. Yesus ingin kita mengenalnya. Bagaimanapun juga Dia mati untuk kita. Untuk mengenal Yesus, kita harus mengetahui kitab suci. Karena Yesus adalah kebenaran dan Dia adalah firman Tuhan, maka Alkitab juga merupakan kebenaran. Rasul Paulus menjelaskan dalam ayat-ayat ini bahwa Allah berbicara kepada kita melalui Yesus. Allah yang pada masa lampau telah berbicara kepada para leluhur melalui para nabi berkali-kali dan dengan berbagai cara, pada akhir zaman ini telah berbicara kepada kita melalui putranya, yang Dia tetapkan sebagai pewaris segala sesuatu, yang melaluinya Dia juga menjadikan dunia. Ibrani 1, 1-2. Tuhan menulis Alkitab untuk mengajar dan menguatkan kita. Namun yang terpenting, Alkitab memberi kita harapan. Itulah tepatnya yang diberikan Yesus kepada kita, orang berdosa. Sebab segala sesuatu yang telah ditulis sebelumnya, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya melalui ketekunan dan dorongan dari kitab suci kita, dapat mempunyai pengharapan. Roma 15:4. 26.2. Siapa yang menulis Alkitab dan kapan? Kebanyakan buku ditulis oleh satu orang, atau paling banyak sekelompok kecil orang. Sulit bagi banyak penulis untuk memiliki pemikiran yang sama. Mempertahankan konten yang konsisten ketika setiap orang menyampaikan pandangan dunia, perspektif, suara, dan pemahaman yang unik dapat menjadi suatu tantangan. Jika Anda pernah berkolaborasi dengan seseorang dalam sebuah proyek, saya yakin Anda memahami betapa sulitnya hal itu. Ini adalah hal lain yang membuat Alkitab istimewa. Alkitab ditulis oleh sekitar 40 penulis selama 1.600 tahun dalam 3 bahasa berbeda, Ibrani, Aram, dan Yunani. Anda mungkin mengira Alkitab akan berantakan total. Laporan peristiwa yang tidak konsisten dan berbeda-beda, ketidaksepakatan mengenai prinsip-prinsip utama, dan tidak memiliki tema yang menyeluruh dan kohesif. Itu akan terjadi jika kita menulisnya. Namun, yang mengejutkan bukanlah hal-hal tersebut. Justru sebaliknya, para penulis tidak berbeda pendapat mengenai prinsip-prinsip utama. Sebaliknya, mereka menguraikannya dengan cara berbeda dengan perspektif unik yang membantu kita memahaminya dengan lebih baik. Ketika penulis menyaksikan peristiwa yang sama, catatan mereka kongruen, masing-masing mengisi rinciannya. Kebanyakan penulis Perjanjian Lama tidak mengenal satu sama lain, dan tentu saja mereka juga tidak mengenal para penulis Perjanjian Baru. Namun tulisan-tulisan mereka bersatu dalam harmoni yang sempurna untuk menceritakan kisah yang terbesar. Alkitab berisi 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Setiap bagian berisi beberapa buku. Dalam setiap buku ada bab. Teks dalam setiap bab diberi nomor agar mudah dirujuk dan sering disebut ayat. Anda dapat menyebut keseluruhan Alkitab atau ayat tertentu sebagai kitab suci atau kitab suci. Kata kitab suci berarti teks tersebut dianggap suci atau berwibawa. Ada 66 buku di seluruh Alkitab. 39 kitab dalam Perjanjian Lama ditulis sebelum kelahiran Yesus. Musa menulis 5 buku pertama pada abad ke-15 sebelum Masehi. Kitab-kitab ini dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Maleahi menulis kitab terakhir dalam Perjanjian Lama sekitar 400 sebelum Masehi. Seluruh Perjanjian Lama dikumpulkan oleh para sarjana dan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sekitar 200 sebelum Masehi. Perjanjian Lama dimulai dengan penciptaan langit, bumi, dan umat manusia. Kemudian menggambarkan kejatuhan umat manusia, masuknya dosa dan kematian, serta rencana Tuhan untuk menebus umat manusia dari dosa kita. Ini juga mencakup air bah, menara Babel,
dan para bapa bangsa beriman, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian berlanjut ke putra Yakub, Yusuf, dan masa-masanya di Mesir. Hal ini berubah menjadi perbudakan Israel selama 400 tahun di Mesir. Tuhan memilih Musa untuk melepaskan umatnya dari perbudakan itu. Musa memimpin mereka keluar dari Mesir dengan berbagai tanda dan keajaiban, seperti wabah penyakit dan terbelahnya Laut Merah. Tuhan memberi manusia 10 perintah Allah. Yosua mengambil alih kepemimpinan setelah Musa meninggal dan memimpin orang-orang Yahudi ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Orang-orang memberontak melawan Tuhan. Tuhan menempatkan raja atas rakyatnya. Kita belajar tentang pemerintahan Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, dan penerus mereka. Karena orang-orang terus menyembah setan dan dewa-dewa palsu lainnya, kerajaan Israel terpecah, dan segera orang-orang tersebut berada di pembuangan Babilonia. Setelah 70 tahun, bangsa itu kembali dari Babel ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Lalu ada beberapa buku yang mengajarkan berbagai persoalan kehidupan. Berikutnya, ada banyak kitab nubuatan yang mengungkapkan janji Allah untuk menebus umat manusia dari dosa melalui Yesus. 27 kitab dalam Perjanjian Baru ditulis setelah kelahiran Yesus. Setiap buku ditulis pada abad pertama Masehi. Faktanya, Perjanjian Baru seluruhnya ditulis oleh para saksi mata Yesus. Keseluruhan Perjanjian Baru disusun oleh para ahli pada tahun 397 Masehi. Perjanjian Baru dimulai dengan kelahiran Yesus Kristus, kemudian mencakup kehidupan, pelayanan, pengajaran, berbagai mukjizat, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kita belajar betapa banyak orang setia di Perjanjian Lama yang memberi gambaran tentang Yesus. Murid-murid Yesus menjelaskan secara rinci ajaran Yesus, dan kami mengikuti perkembangan Injil. Kita membaca banyak surat yang ditulis para murid kepada gereja mula-mula dan orang percaya lainnya. Doktrin-doktrin utama iman Kristen dijelaskan sepenuhnya. Ini diakhiri dengan rincian tentang masa kesusahan besar, kedatangan Yesus kedua kali, penghakiman terakhir Tuhan, dan kekekalan di langit baru dan bumi baru. Peringatan spoiler, Yesus menang. Dia memenangkan dan mengalahkan kematian, dosa, dan setan ketika dia mati untuk Anda dan dosa-dosa Anda di kayu salib. Tabel ini berisi daftar setiap kitab dalam Alkitab, siapa yang diyakini sebagian besar pakar sebagai penulis setiap kitab tersebut, kapan setiap kitab diyakini telah ditulis, dan bahasa apa yang digunakan pada mulanya kitab tersebut ditulis. Kitab-kitab Perjanjian Lama dalam Alkitab. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa pada abad ke-15 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Keluaran ditulis oleh Musa pada abad ke-15 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Imamat yang ditulis oleh Musa pada abad ke-15 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Bilangan yang ditulis oleh Musa pada abad ke-15 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Ulangan ditulis oleh Musa pada abad ke-15 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Yosua yang ditulis oleh Yosua, Eleazar, dan Finehas pada abad ke-14 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Hakim-Hakim ditulis oleh Samuel pada abad ke-11 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Rut yang ditulis oleh Samuel pada abad ke-11 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Samuel pertama yang ditulis oleh Samuel, Nathan, dan Gad pada abad ke-10 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Samuel kedua karya Nathan dan Gad, abad ke-10 sebelum Masehi ditulis dalam bahasa Ibrani. Kitab Raja-Raja pertama ditulis oleh Yeremia pada abad ke-6 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Raja-Raja kedua ditulis oleh Yeremia pada abad ke-6 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Tawarikh pertama ditulis oleh Ezra pada abad ke-5 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Tawarikh kedua ditulis oleh Ezra pada abad ke-5 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Ezra ditulis oleh Ezra pada abad ke-5 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani dan Aram. Kitab Nehemia ditulis oleh Nehemia dan Ezra pada abad ke-5 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Ester yang ditulis oleh Mordekai pada abad ke-5 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Ayub kemungkinan ditulis oleh Ayub pada abad ke-16 hingga ke-15 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud dan yang lainnya pada abad ke-10 sebelum Masehi dan kemudian dalam bahasa Ibrani. Kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo dan yang lainnya pada abad ke-10 sebelum Masehi dan kemudian dalam bahasa Ibrani. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo pada tahun 935 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani.
Kitab Kidung Agung yang ditulis oleh Sulaiman pada tahun 971 hingga 931 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Yesaya ditulis oleh Yesaya pada tahun 740 hingga 700 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Yeremia ditulis oleh Yeremia pada tahun 627 sampai 582 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani dan Aram. Kitab Ratapan yang ditulis oleh Yeremia pada tahun 586 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Yehezkiel ditulis oleh Yehezkiel pada tahun 593 sampai 562 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Daniel ditulis oleh Daniel pada 530 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani dan Aram. Kitab Hosea ditulis oleh Hosea pada tahun 790 hingga 686 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Yoel ditulis oleh Yoel pada tahun 609 sampai 586 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Amos ditulis oleh Amos pada tahun 767 sampai 753 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Obadja yang ditulis oleh Obadja pada tahun 586 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Yunus ditulis oleh Yunus pada tahun 793 sampai 753 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Mikha ditulis oleh Mikha pada tahun 722 sampai 701 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Nahum ditulis oleh Nahum pada tahun 663 sampai 612 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Habakuk ditulis oleh Habakuk pada tahun 626 sampai 605 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Zefanya ditulis oleh Zefanya pada tahun 641 sampai 612 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Hagai ditulis oleh Hagai pada tahun 520 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Zakharia ditulis oleh Zakharia pada tahun 520 hingga 500 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab Maleakhi ditulis oleh Maleakhi pada 450 hingga 400 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Kitab-kitab Perjanjian Baru dalam Alkitab. Kitab Matius ditulis oleh Matius pada tahun 50 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Markus ditulis oleh Markus pada tahun 67 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Lukas yang ditulis oleh Lukas pada tahun 60 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Yohanes yang ditulis oleh Yohanes pada tahun 90 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas pada tahun 62 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Roma yang ditulis oleh Paulus pada tahun 57 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Korintus pertama yang ditulis oleh Paulus pada tahun 55 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Korintus kedua yang ditulis oleh Paulus pada tahun 56 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Galatia yang ditulis oleh Paulus pada tahun 49 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Efesus yang ditulis oleh Paulus pada tahun 61 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Filipi yang ditulis oleh Paulus pada tahun 62 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Kolose yang ditulis oleh Paulus pada tahun 61 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab 1 Tesalonika yang ditulis oleh Paulus pada tahun 51 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Tesalonika kedua yang ditulis oleh Paulus pada tahun 51 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab 1 Timotius yang ditulis oleh Paulus pada tahun 64 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Timotius kedua yang ditulis oleh Paulus pada tahun 67 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Titus yang ditulis oleh Paulus pada tahun 65 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Filemon yang ditulis oleh Paulus pada tahun 61 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Ibrani kemungkinan ditulis oleh Paulus pada tahun 68 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Yakobus yang ditulis oleh Yakobus yang merupakan saudara tiri Yesus pada tahun 49 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Petrus yang pertama ditulis oleh Petrus pada tahun 65 Masehi dalam bahasa Yunani.
Kitab Petrus kedua yang ditulis oleh Petrus pada tahun 66 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Yohanes pertama yang ditulis oleh Yohanes pada tahun 90 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Yohanes kedua yang ditulis oleh Yohanes pada tahun 90 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Yohanes ketiga yang ditulis oleh Yohanes pada tahun 90 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Yudas yang ditulis oleh Yudas yang merupakan saudara tiri Yesus pada tahun 68 sampai 75 Masehi dalam bahasa Yunani. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes pada tahun 95 Masehi dalam bahasa Yunani. 26,3. Akurasi dan pelestarian Alkitab. Anda mungkin berpikir bahwa Alkitab sudah sangat tua. Bagaimana mungkin apa yang kita baca saat ini mungkin sama dengan apa yang ditulis aslinya? Bahwa itu pasti mengandung segala macam ketidaksesuaian dan kesalahan. Nah, ketika memvalidasi keakuratan suatu dokumen, sejarawan biasanya melihat berapa banyak salinan yang ada dan kapan salinan tersebut dibuat dibandingkan dengan waktu penulisan dokumen asli. Firman Tuhan dipelihara sepanjang zaman oleh para ahli Taurat. Ada banyak juru tulis dan mereka menghasilkan banyak salinan. Mereka dengan cermat menyalin kitab suci untuk memastikan apa yang mereka catat sama persis dengan dokumen aslinya. Jika mereka membuat kesalahan, mereka membuang salinannya dan memulai kembali. Mungkin banyak di antara Anda yang pernah membaca buku Homer Iliad. Anda menganggapnya sebagai cerita sebenarnya yang ditulis Homer, bukan? Tahukah Anda dia menulisnya pada tahun 900 sebelum Masehi? Jadi, ribuan tahun kemudian, bagaimana kita tahu bahwa kita sebenarnya membaca apa yang ditulis Homer? Karena salinan telah dibuat. Sejarawan telah menemukan lebih dari 600 eksemplar Iliad. Salinan paling awal yang mereka miliki ditulis sekitar 400 sebelum Masehi. Itu berarti 500 tahun setelah Homer menulisnya. Saat mengevaluasi salinannya, keakuratannya 95% jika dibandingkan satu sama lain. Karena bukti ini, kita bisa yakin bahwa kita benar-benar membaca cerita yang ditulis Homer. Menurut Anda, berapa banyak salinan perjanjian baru yang telah ditemukan? Lebih dari 5.600. Salinan paling awal ditulis sekitar tahun 130 Masehi. Jadi itu berarti 100 tahun setelah naskah aslinya ditulis. 5.600 eksemplar itu semuanya 99,5% akurat jika dibandingkan satu sama lain. Anda dapat yakin bahwa Anda sedang membaca apa yang mula-mula ditulis oleh para rasul. Jika menurut Anda kami mempunyai banyak salinan perjanjian baru, tunggu saja sampai Anda mengetahui berapa banyak salinan perjanjian lama yang kami miliki. Lebih dari 10.000 eksemplar naskah perjanjian lama telah ditemukan. Antara tahun 1947 dan 1956 Masehi, para arkeolog menemukan gulungan laut mati di gua-gua dekat Khirbet Qumran di tepi Laut Mati. Lebih dari 950 gulungan ditemukan. Hampir setiap kitab perjanjian lama ditemukan. Gulungan paling awal ditulis sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Sebelum penemuan ini, kitab-kitab perjanjian lama paling awal yang kami miliki bertanggal sekitar tahun 900 Masehi. Seringkali teks kuno yang ditemukan identik dengan teks yang ditemukan pada masa abad pertengahan. Para ahli Taurat tahu bahwa mereka menyalin firman Tuhan dan memastikan mereka melakukannya dengan sangat hati-hati. Anda pasti sedang membaca kata-kata yang ditulis oleh penulis asli Alkitab. Tuhan memastikan firman-Nya dilestarikan dan disalin secara akurat untuk Anda. Anda dapat yakin bahwa Anda sedang membaca firman yang Tuhan sampaikan langsung kepada penulisnya. Anda memang sedang membaca firman Tuhan. Yesus sendiri yang mengatakannya dalam ayat ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Matius 24:35. 26.4. Bagaimana Alkitab dirakit? Jadi bagaimana ke-66 buku yang membentuk Alkitab yang kita miliki saat ini bisa dirangkai menjadi satu buku? Pada tahun 367 Masehi, Uskup Athanasius dari Alexandria menerbitkan daftar buku yang harus dibaca di gereja-gereja di bawah kepemimpinannya. Kitab-kitab dalam daftar itu adalah kitab-kitab yang sama dengan Alkitab versi modern kita, kecuali dia mengecualikan Ester dan malah memasukkan Baruch. Para ahli telah menyimpulkan bahwa daftar bukunya hanya meratifikasi daftar buku yang disetujui oleh sebagian besar gereja mula-mula. Faktanya,
Sejak tahun 170 Masehi, sebagian besar gereja sudah sepakat secara independen mengenai daftar kitab ini. Daftar buku yang disetujui ini disebut kanon. Kanon asli kitab suci tidak dipaksakan oleh otoritas agama. Hal ini dibangun dari keputusan independen oleh banyak penatua gereja yang berbeda. Para tetua hanya menerima kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul Yesus atau tulisan-tulisan yang didukung oleh para rasul. Seluruh perjanjian lama didukung oleh para rasul. Para penatua juga memastikan bahwa ajaran tersebut tidak bertentangan dengan apapun yang sebelumnya dianggap sebagai kitab suci dan firman Tuhan. Jadi, misalnya, teks perjanjian baru tidak boleh bertentangan dengan perjanjian lama. Para tetua ini akan dapat dengan mudah menemukan teks palsu atau tidak akurat. Ada beberapa buku tambahan yang disebut apokrifa yang disertakan dalam beberapa terjemahan Alkitab. Ini tidak termasuk dalam versi Alkitab Protestan tradisional karena tidak ada satupun rasul yang mengutip dari kitab-kitab apokrifa tersebut. Jadi tidak ada bukti bahwa para rasul menganggap hal tersebut sebagai kitab suci dan firman Tuhan.